Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang administrasi gereja baru dengan dimensi yang kedua, yaitu kebijakan gereja. Namun sebelum itu, mari kita simak bersama apa pengertian dari kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Jadi istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Nah, berbicara mengenai kebijakan gereja berarti kita berbicara tentang konteks akademik atau pendekatan akademis yang di dalamnya ada pengelolaan data, konsep atau variabel, model, teori, dan paradigma. Ada beberapa definisi kebijakan gereja. Yang pertama, keputusan terbaik yang dibuat oleh pemimpin gereja, sidang-sidang atau rapat-rapat gerejawi yang memastikan visi dan misi gereja terpenuhi. Kemudian yang kedua, keputusan terbaik yang dibuat oleh pemimpin gereja, sidang-sidang atau rapat-rapat gerejawi dalam rangka memastikan bahwa kebutuhan jasmani dan spiritualitas jemaat terpenuhi. Kemudian yang ketiga, apa yang diputuskan oleh pemimpin gereja, sidang-sidang atau rapat-rapat gerejawi dengan maksud memastikan bahwa perupaan gereja berlangsung berdasarkan model yang dikehendakinya. Kemudian yang keempat, apa yang diputuskan oleh pemimpin gereja, sidang-sidang atau rapat-rapat gerejawi menjadi support system, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara atau nasional dan global. Nah, dalam kebijakan gereja ada yang namanya aspirasi jemaat atau gereja, kebutuhan jemaat atau gereja, dan masalah jemaat atau gereja. Jadi setiap organisasi, kelompok, dan individu pasti punya yang namanya masalah. Jadi masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Gereja sebagai perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani juga pasti punya masalah yang harus dihadapi, baik itu masalah di dalam gereja maupun di luar gereja. Nah, setiap organisasi, kelompok, dan individu punya pedoman dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Dan inilah yang disebut dengan kebijakan. Dan gereja merupakan perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani, artinya bahwa dalam gereja ada sekelompok orang yang menganut iman Kristiani. Nah, gereja sebagai tempat perkumpulan pasti memerlukan yang namanya kebijakan. Kebijakan gereja merupakan keputusan terbaik yang dibuat oleh pemimpin gereja, sidang-sidang gerejawi yang memastikan visi dan misi gereja, kebutuhan jasmani dan spiritual jemaat terpenuhi. Serta apa yang diputuskan bukan hanya kehidupan gereja tetapi juga secara global. Nah, dalam proses memenuhi visi misi gereja serta kebutuhan jasmani dan spiritual jemaat, pasti gereja akan menghadapi masalah. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Setiap organisasi, kelompok, dan individu pasti tidak menginginkan adanya masalah yang terjadi. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa masalah juga bisa memberi peluang untuk mengubah situasi atau keadaan agar kedepannya lebih baik lagi. Tanpa adanya masalah dalam gereja, tentunya gereja juga tidak akan bisa tahu apa yang perlu diubah dan apa yang perlu diperbaiki. Kebijakan gereja dapat membantu gereja memecahkan masalah, tetapi dalam menyelesaikan masalah tidak bisa dilakukan sendiri saja.
tetapi memerlukan peran pemimpin gereja dan juga jemaat. Pemimpin gereja dan jemaat bisa memberi pendapat dan harapan mereka terhadap masalah yang dihadapi. Selain itu, pemimpin gereja juga perlu paham tentang kebijakan gereja, karena kebijakan gereja akan menjadi titik tolak masalah yang akan terjadi di dalam gereja. Nah, jika pemimpin saja tidak paham tentang kebijakan gereja, maka bagaimana gereja akan menghadapi masalah itu sendiri tanpa bantuan dari pihak-pihak yang aktif dalam gereja seperti pemimpin gereja dan jemaat. Nah, kebijakan muncul karena adanya masalah. Begitupun juga dengan kebijakan gereja muncul karena ada masalah dalam gereja. Namun, masalah tidak melulu menimbulkan hal yang negatif dan merugikan, tapi juga positif, seperti memberikan keuntungan kepada gereja agar kedepannya gereja bisa lebih baik lagi dan belajar dari masalah itu apa yang harus diubah dan dilakukan oleh gereja dan apa yang tidak perlu diubah dan dilakukan oleh gereja. Dan setiap masalah bisa diselesaikan dan dipecahkan. Jadi kita jangan khawatir bahwa masalah tidak bisa dipecahkan.